Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan channel saya, nama Minto Baron. Pada suasana yang bahagia ini saya akan berbagi tentang yang muda yang berwirausaha. Jadi saya akan berbagi pengalaman apa yang sudah saya lakukan selama ini. Ada beberapa prinsip hidup yang saya terapkan untuk kemudian kita sebagai manusia ataupun sebagai kepala keluarga itu bisa membuat sebuah konsep hidup yang kemudian kita mempunyai motivasi dan juga semangat bahwa kita dengan ikhtiar dan sebuah keyakinan kita bisa mencapai pada suatu titik tertentu yang tentunya itu juga butuh sebuah semangat, butuh sebuah keseriusan dan juga tentunya memaksimalkan cara berpikir kita merebut peluang yang semakin tahun kita semakin bersaing dengan anak-anak milenial dan juga para pelaku-pelaku usaha yang punya capital atau modal yang besar. Jadi begini pemirsa, awal mula di tahun 2008 saya berawal dari sebuah capacity building yang dilakukan oleh mentornya adalah Krishnamurti. Pada waktu itu ada sebuah materi yang disampaikan ataupun yang diberikan yang itu menurut kami juga sangat menjadi inspirasi dan juga saya praktekkan itu memang benar-benar suatu hal yang bisa terjadi. Jadi di dalam capacity building yang dilakukan pada waktu itu kita kerja dalam sebuah perbankan menghadirkan mentor-mentor top 10 Asia, salah satunya Krishnamurti, untuk memberikan motivasi hidup tentang bagaimana kita mempersiapkan hidup untuk masa depan keluarga yang lebih baik, kira-kira seperti itu. Singkat cerita, di dalam materi yang disampaikan Krishnamurti top 10 Asia Motivator adalah dalam sebuah hidup untuk mencapai titik tertentu atau cita-cita tertentu butuh sebuah keyakinan. Sebuah keyakinan agar kita bisa melewati sebuah tantangan tapi dengan insting dan juga strategi yang kita bangun dengan mental yang kuat, dengan keyakinan dalam arti keyakinan yang punya strategi dengan cara yang mempertimbangkan berbagai macam aspek, dan kita harus yakin kita bisa, semuanya akan terwujud. Salah satunya saya waktu itu kita bermimpi mempunyai sebuah toko modern minimarket, walaupun tidak harus Indomaret ataupun Alfamart, tapi kita sudah bergabung dengan Sampurna Retail Community, kira-kira seperti itu ya. Nah, ceritanya saya mempunyai gambaran bahwa zaman ataupun perjalanan waktu ini semakin kesana, semakin tahun ini semakin modern, semakin dimanjakan teknologi, semakin kebutuhannya tidak kebutuhan yang standar, tapi yang tadinya primer, yang tadinya tersier, itu tersier menjadi sebuah kebutuhan primer. Itu prinsip dasarnya. Kita bayangkan dulu ada wartel, telepon pakai koin, sekarang wartel hilang. Sebuah usaha transportasi waktu itu yang mendunia, yang merajai sebuah bisnis, mempunyai minibus, mempunyai Koputri, mempunyai angkutan dan sebagainya. Tapi pada akhir zaman
Kemudian dengan perkembangan teknologi, perkembangan ekonomi, manusia semua sudah mempunyai alat transportasi, baik dari kendaraan roda 2 sampai roda 4. Akhirnya transportasi hilang, bisnis ambruk. Nah, saya memilih sebuah bisnis yang disunahkan oleh Rasul adalah bisnis berdagang. Begitu saudara. Bisnis berdagang adalah kebutuhan pokok yang tidak bisa hilang ataupun secara kontinu menjadi sebuah kebutuhan pokok dalam sebuah kehidupan di lingkungan masyarakat. Nah, tentunya ini juga bisa menjadi pertimbangan. Tapi kemudian apakah bisnis dagang kebutuhan pokok itu hanya stagnan di dalam metode model yang biasa-biasa saja? Tentu jawabannya tidak sama sekali. Kalau kita bayangkan dulu, kita masih untuk yang generasi 80-90 masih rentengan cara menata dan seterusnya itu kan masih asal nyesel, asal stok barangnya ditata, sementing kalau mau beli tentunya bilang sama penjualnya baru dicarikan. Tapi sekarang nggak zamannya. Mungkin 5 tahun ke depan toko-toko tradisional, toko-toko yang masih pakai etalase aluminium itu akan bergeser. Bayangkan saja, bagi kalian yang melihat video ini, apakah ketika panjenengan bepergian, entah berwisata atau ke daerah tertentu, melewati jalan-jalan tol, melewati jalan-jalan nasional, kira-kira kalau misalnya mau beli air mineral, mau membeli rokok, mau membeli snack, mau membeli makanan dan lain sebagainya, kira-kira kalau perjalanan ke Bandung, perjalanan ke Lampung, perjalanan ke Bali, antara toko-toko yang berdiri di daerah-daerah itu, kira-kira mana toko yang sampean akan kunjungi? Coba dipikirkan. Paling yang saya pastikan panjenengan semua akan memilih toko yang RBT. Apa itu RBT? Toko yang rapi, bersih, dan terang. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tahun 2008 kembali kepada pengalaman yang saya lakukan, bahwa salah satu yang saya upayakan sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup, membiayai anak, membiayai istri dan sebagainya, ini kami memaksimalkan di dalam otak pikiran kami untuk bisa merebut peluang. Lokasi kami di Jalan Baron kilometer 20, tepatnya sebelum Pantai Baron 3 kilo. Ya, kami membuat sebuah konsep minimarket. Yang kami terapkan di sini adalah otodidak. Tidak ada pendamping, tidak ada mitra. Tetapi karena basic saya juga desainer, semua desain, semua apapun yang di sini yang berbentuk aksesori dan sebagainya itu kita buat sendiri. Ya, karena kami juga selain pengen berusaha untuk menjadi usahawan muda, tapi kami juga mempunyai hobi dari videografi sampai desainer dan sebagainya. Itu kita kolaborasi seperti itu kira-kira. Itu tips yang pertama. Yaitu tips yang pertama, kita harus bahasa Jawane itu melek, bahwa besok itu usaha-usaha yang tradisional itu akan tersingkir. Kita harus mempersiapkan itu. Walaupun saya sadar kita juga harus mempunyai target ketika sudah membangun konsep bisnis seperti ini, bisa cabang atau bisa franchise, mencari lahan yang lain, kira-kira seperti itu. Tapi paling tidak
kita juga sebelum modal kita terkumpul itu kita minimal apa yang kita lakukan untuk membuat sebuah konsep bisnis Sampurna Retail Community itu, kami meyakini itu adalah branded toko di bawah Alfa dan Indomaret. Asalkan SRC yang kita bangun itu memenuhi prinsip RBT, rapi, bersih, dan terang. Nah, kemudian dari toko kami yang kami namakan Hanif Mart, ini juga kami menggunakan sarana ataupun peralatan benar-benar dari X Alfa maupun Indomaret, baik itu rak gondolanya, meja kasirnya, rak rokoknya, semuanya adalah X dari Indo dan Alfa. Kenapa saya bisa beli Indo dan Alfa? Perlengkapan. Jangan dianggap Alfa sama Indo itu semuanya itu berjalan lurus. Pasti namanya usaha itu ada yang berjalan sesuai dengan rencana, tapi juga ada yang tidak sesuai dengan rencana, artinya bangkrut, seperti itu kira-kira. Nah, bagaimana untuk memulai usaha? Pertama adalah kita mempunyai keyakinan bahwa apa yang kita lakukan dengan niatan bismillah, niatan baik, pasrahkan kepada Allah, berdoa kepada Allah bahwa semua akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita juga senantiasa untuk bersyukur dan juga selalu memohon pertolongan kepada Allah agar apa yang kita upayakan, kita usahakan ini akan berjalan lancar. Tips yang pertama adalah sebuah keyakinan. Tips yang kedua adalah kita seperti YouTube ataupun seperti kita mengelola akun YouTube. YouTube ada thumbnail, ada audiens, algoritma atau itu juga sama. Yang kita namakan thumbnail dalam sebuah bisnis toko kita, lokasi usaha kita itu kita desain sedemikian rupa agar orang yang lewat, orang yang melihat itu terkesan bahwa toko itu benar-benar menyenangkan. Dari tampilan luar sampai di dalam itu nyaman dengan prinsip 3 RBT tadi, rapi, bersih, dan terang. Nah, untuk selanjutnya bagaimana untuk bisa mendapatkan sarana prasarana X dari Alfa maupun dari Indomaret? Tentunya kita bergabung di paguyuban, namanya paguyuban SRC di wilayah dimanapun sudah ada, atau buka di website atau di channel YouTube-nya SRC Indonesia, seperti itu. Nah, dari konsep itu yang pada akhirnya kita kayak sebuah hobi ya, atau sebuah adventure, sebuah bisnis yang kita menjadi sebuah hobi, menyenangkan tapi juga mendapatkan hasil, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga perlu, setelah membuat sebuah market, sebuah pasar, bahwa bisnis kita itu perlu kita sadari mempertemukan antara penjual dan pembeli, kan seperti itu. Penjual dan pembeli tentunya juga ada beberapa tuntutan dari pembeli, yang tentunya dari penjual juga harus bisa mempersiapkan sedemikian rupa. Salah satunya adalah tempat. Apakah kira-kira yang punya modal besar itu dipastikan usahanya akan berhasil? Belum tentu. Kita harus cerdas untuk memilih segmen pasar yang jelas. Pilihlah lokasi-lokasi yang kita tidak perlu memeras tenaga untuk mengumpulkan orang berkumpul di lokasi pemirsa atau lokasi usaha Anda. Contohnya di mana? Dekat sekolah-sekolah, dekat perkantoran, dekat pasar, dekat lokasi wisata. Pilihlah di tempat itu.
Sampean Anda jangan membeli tanah yang masih sepi, tanah yang belum ada pemukiman, tanah yang istilahnya hanya nunggu orang lewat. Itu mustahil akan berhasil. Ya misalnya berhasil itu berkah, tapi prosesnya lama. Beda ceritanya kalau calon pembeli kita itu tanpa kita paksakan untuk datang ke situ, tiap hari ke situ. Perkantoran pasti beliaunya juga akan datang ke situ. Sekolahan pasti setiap 1 tahun ganti siswa, kan seperti itu. Nah, akhirnya dari itu lengkapilah toko Anda dengan kebutuhan-kebutuhan yang perlu kita survei, segmentasi tingkat ekonomi, tingkat kebutuhan itu apa saja. Tapi saya pastikan untuk sekarang, di zaman sekarang ini, kita menjual barang-barang yang ada di Indomaret itu pasti dimanapun akan terjual habis, itu pasti. Yang kedua, apakah kemudian ketika kita sudah membangun kita semua harus membeli? Tidak. Dari Walls, dari Ais, dari Coca-Cola, dari produk-produk Indofood misalnya, mereka akan berbondong-bondong mengirimkan showcase, terus freezer akan mengirimkan